New digital camera. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gota Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film tentang pesawat tempur Amerika yang ditembak jatuh oleh pasukan Serbia. Film aksi ini berjudul Behind Enemy Lines yang rilis pada tahun 2001. Pada film ini mengisahkan tentang seorang tentara Amerika yang harus berlari menghindari ratusan tentara Serbia yang mengejarnya. Sebelum itu pesawat tempur yang dikendarainya berhasil dijatuhkan oleh pasukan Serbia sehingga dirinya jatuh di area Serbia. Lantas apakah tentara Amerika itu bisa selamat dan kembali ke markas? Ya udah, tidak usah lama-lama lagi, berikut isi singkat alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan segerombolan pasukan tentara sedang menanam pohon di sebuah tanah lapang. Kemudian scene berganti di kapal induk Amerika USS Carl Vinson yang berada di Laut Lepas Adriatik yang sedang mengemban tugas dari PBB sebagai pasukan penjaga perdamaian di Bosnia di bawah bendera NATO. Lalu terlihat dua orang tentara yang akan lepas landas menggunakan pesawat tempur. Setelah bersiap akan lepas landas, ternyata misi dibatalkan sehingga pesawat tempur tidak diizinkan untuk mengudara. Mereka adalah Letnan Jeremy Stackhouse sebagai pilot dan Letnan Chris Barnett sebagai navigator pesawat tempur. Letnan Barnett dan Letnan Stackhouse merasa kesal dan kecewa karena hari itu misinya dua kali dibatalkan. Letnan Barnett yang telah muak dengan rutinitasnya sebagai navigator di armada tempur Amerika telah mengajukan surat pengunduran diri ke Angkatan Laut Amerika melalui Laksamana Leslie pimpinannya. Letnan Barnett menceritakan alasan dia mengundurkan diri kepada Laksamana Leslie pimpinannya karena selama mengabdi hampir 7 tahun di Angkatan Laut Amerika, dirinya tidak pernah diterjunkan di pertempuran sesungguhnya di lapangan. Laksamana Leslie yang awalnya berusaha mencegah Letnan Barnett agar tidak mengundurkan diri dari Angkatan Laut Amerika mengingat prestasi Letnan Barnett yang bagus, akhirnya menyetujui surat pengunduran tersebut karena keputusan Letnan Barnett sudah final. Setelah itu Letnan Barnett menghubungi ayahnya karena tidak bisa berkumpul di acara Natal. Di saat semua tentara merayakan hari libur Natal, tiba-tiba Letnan Barnett dan Letnan Stackhouse diberikan misi pengintaian. Letnan Barnett dan Letnan Stackhouse tetap menjalankan misi tersebut. Not me. You. Setelah sampai di koordinat yang ditentukan, ternyata di sana Letnan Barnett dan Letnan Stackhouse tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Mereka juga sempat menyinyir intelijensi karena informasinya tidak sesuai di lapangan. Zero confirmed. Sectors are all confirmed. You sure about that? I'm reading it right here, pal. The Serbs must have bought some old U-boats because we're flying over. Di saat mereka akan kembali ke kapal induk, tiba-tiba di radar muncul pergerakan alat berat dan manusia yang mencurigakan di dalam hutan dekat rute misi mereka yang seharusnya menjadi zona bebas militer dan tidak ada aktivitas di dalamnya. Letnan Stackhouse yang awalnya enggan ke sana malah terbujuk oleh Letnan Barnett yang ingin mencoba kecanggihan kamera digital di pesawatnya. Letnan Barnett menganggap bahwa gambar visual di dalam radar tersebut adalah aktivitas penduduk biasa dan tidak akan membahayakan mereka. No, the scope doesn't lie. There it is. Let's check it out. Brass will have a shit fit. Hey, we're on recon, so let's recon something. Why do I listen to you? Alright. Namun nyatanya di dalam hutan tersebut terdapat pasukan Serbia yang sedang menguburkan sesuatu di tengah hutan. Mengetahui ada jet tempur Amerika yang melintas, salah satu anggota Serbia menghubungi atasannya bernama Lokar untuk merespon pesawat tempur Amerika tersebut. Lokar kemudian langsung menghubungi unit khususnya bernama Sasa untuk segera menembak jatuh jet tempur Amerika tersebut. Lalu kemudian Sasa meluncurkan 3 rudal untuk mengejar jet tempur Amerika itu. Mengetahui bahwa pesawatnya dikunci rudal, Letnan Stackhouse langsung melakukan manuver menghindari kejaran roket tersebut. Holy shit, we're being painted!
What? Try to break the lock! Clear copy. Hang on! Letnan Barnett terus mengawasi pergerakan rudal tersebut agar Letnan Stackhouse bisa menghindarinya. Dua rudal berhasil dilumpuhkan, namun salah satu rudal berhasil mengenai badan pesawat sehingga pesawat tempur tersebut terbelah menjadi dua. Beruntung, Letnan Barnett dan Letnan Stackhouse berhasil melontarkan diri dari pesawatnya. Namun karena ada masalah di kursi pelontar, Letnan Stackhouse menjadikan kakinya tergores sehingga dirinya terluka parah. Letnan Barnett yang berhasil mendarat dengan selamat kemudian menemui Letnan Stackhouse yang terluka parah di kaki kirinya. Ketika Letnan Barnett berusaha menghubungi markas dengan radionya, ternyata tidak berhasil karena di posisi tersebut dia tidak bisa mendapatkan sinyal. Kemudian Letnan Barnett memutuskan pergi ke atas bukit agar mendapatkan sinyal untuk menghubungi markas. Ketika Letnan Barnett berada di kaki bukit, betapa terkejutnya dia karena tak jauh dari posisi Letnan Stackhouse terlihat dari jauh segerombolan tentara Serbia. Pemimpin tentara Serbia bernama Lokar langsung menginterogasi Letnan Stackhouse. Saat itu Letnan Stackhouse hanya diam saja sampai Lokar menanyakan apakah dirinya sendirian. Kemudian Letnan Stackhouse berkata bahwa dirinya sendirian dalam misinya. You alone? Correct. You photograph? Setelah pasukan akan pergi, kemudian dari belakang Sasha menembak Letnan Stackhouse hingga tewas. Secara refleks, Letnan Barnett kemudian berteriak sehingga Sasha mengetahui posisi dirinya. Seketika itu Sasha langsung memberitahu pasukannya untuk segera menembak Letnan Barnett yang berada di atas bukit. Letnan Barnett langsung berlari tanpa henti dengan diiringi tembakan mesin berat oleh pasukan Serbia. Setelah Letnan Barnett berhasil lolos dan memasuki hutan, Lokar yang murka langsung menyuruh Sasha untuk bergegas memburu Letnan Barnett. Terlihat Letnan Barnett berhasil sampai di atas sebuah bukit dan langsung menghubungi markas. Letnan Barnett memberitahu bahwa rekan pilotnya telah dieksekusi mati oleh pasukan Serbia. Laksamana Leslie kemudian memberitahu arahan kepada Letnan Barnett untuk menuju lokasi penjemputan yang telah ditentukan. Setelah persiapan penjemputan Letnan Barnett telah siap, kemudian datang Laksamana Juan Medual Pickwick dari NATO yang memerintahkan Laksamana Leslie membatalkan penjemputan Letnan Barnett. Sebab hal ini akan merusak perjanjian damai antara Bosnia dan Serbia apabila misi penjemputan tetap berlanjut. Dengan terpaksa Laksamana Leslie harus membatalkan penjemputan anak buahnya tersebut. Listen, Leslie. Di sisi lain, saat Letnan Barnett sedang beristirahat di tepi danau, tiba-tiba Sasha melesatkan tembakan dari jauh. Beruntung tembakan tersebut meleset yang mengakibatkan Letnan Barnett terperosok ke bawah dan berhasil selamat. Setelah Letnan Barnett sampai di titik penjemputan yang telah ditentukan, ia langsung menghubungi markas. Dan sangat terkejut, ternyata lokasi penjemputan dirubah ke lokasi aman di kota Hague. Negative. Good to go. I say again, I'm good to go. Saat Letnan Barnett sedang melakukan komunikasi, tiba-tiba terlihat pasukan Serbia yang sedang melakukan penyusuran. Letnan Barnett langsung berlari tanpa henti sampai dirinya masuk ke dalam kubangan mayat. Bersama dengan itu, markas melakukan pemantauan lokasi Letnan Barnett melalui visual satelit. Letnan Barnett yang jatuh di kubangan mayat kemudian bersembunyi di balik mayat-mayat itu. Usut punya usut, ternyata mayat-mayat itu adalah warga sipil Bosnia
yang dibantai oleh pasukan Serbia, dan tampak di awal film mereka menanam pohon di kuburan mayat tersebut guna menutupi jejak kebusukan mereka. Setelah pasukan Serbia meninggalkan lokasi kubangan mayat itu, Letnan Barnett langsung meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sinyal satelit markas terputus sehingga markas tidak bisa memantau keberadaan dari Letnan Barnett. Di dalam ruang kerja Laksamana Leslie, Sersan Thompson memberikan kritik dan saran kepada Laksamana Leslie bahwa Laksamana Leslie terlalu takut dan hanya menurut saja perintah dari Laksamana Pickwick. We've got a guy stuck on the ground, and we're just sitting here. It's a complicated situation. Alone with Pale or whoever, making sure this kid gets out safe. Kid might not have the best attitude, but he's no idiot. He says he's getting... Di sisi lain, Letnan Barnett terus berlari sampai pada akhirnya dirinya sampai di persimpangan jalan raya. Letnan Barnett kemudian menghentikan sebuah mobil yang melintas. Ketika sang sopir mengetahui bahwa Letnan Barnett adalah pilot Amerika yang jatuh, kemudian mengajaknya untuk naik ke mobil. Namun ternyata Sasha berhasil melacak arah dari Letnan Barnett, yakni di kota Hague. Sehingga Sasha langsung menghubungi pasukannya. Benar saja, sesampainya di kota Hague, rombongan mobil Letnan Barnett dihujani ratusan peluru. Para pasukan Serbia secara membabi buta membantai sebagian besar penduduk Bosnia. Saat para tentara Serbia melakukan penyisiran terhadap para jasad penduduk Bosnia, para tentara Serbia menemukan mayat yang menggunakan seragam tentara Amerika. Tentara Serbia pun merasa senang karena beranggapan telah berhasil membunuh tentara Amerika yang menjadi incarannya. Namun mayat tersebut ternyata bukanlah Letnan Barnett, melainkan mayat salah satu pasukan Serbia yang telah ditukar seragamnya oleh Letnan Barnett. Kebenaran ini diketahui oleh Sasha karena pada tangan mayat tersebut terdapat lambang tato seperti dirinya. To je iz logora u Gornjem Vakovu. Grupa! Lalu mayat yang memakai seragam pilot tentara Amerika tersebut digunakan pasukan Serbia sebagai propaganda media agar intelijensi Amerika membatalkan penjemputan. Dan tentu saja Letnan Barnett harus kecewa karena helikopter jemputan yang akan mendarat kembali ke markas. Letnan Barnett yang sudah merasa putus asa karena kejadian tersebut kembali teringat akan kursi lontar pesawatnya saat melihat patung raksasa di atas bukit. Di kursi lontar itu terdapat memoir discard yang menyimpan bukti kekejaman tentara Serbia atas pembantaian warga Bosnia. Dan di kursi lontar itu juga Letnan Barnett dapat berkomunikasi dengan markas di kapal induk. Kemudian Letnan Barnett memutuskan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di sana dirinya langsung memperbaiki memancar sinyal daruratnya di kursi pelontar. Setelah sinyal komunikasi berhasil menyala, kemudian langsung ditanggapi oleh markas kapal induk. Bersamaan dengan itu ternyata pasukan Lokar juga membaca sinyal darurat di kursi lontar tersebut. Lokar langsung menghubungi Sasha untuk segera mendatangi lokasi sinyal tersebut. Di kapal induk, Laksamana Leslie dan pasukannya bersiap lepas landas untuk melakukan misi penjemputan. Di sisi lain, Sasha sudah sampai di lokasi tempat kursi lontar tersebut berada. Sasha kemudian membidik dari kejauhan, berharap mendapatkan visual dari Letnan Barnett. Karena mendengar suara sayup-sayup helikopter Amerika, kemudian Sasha mendekati kursi lontar tersebut. Namun betapa terkejutnya dia bahwa telah masuk ke dalam perangkap Letnan Barnett. Letnan Barnett langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung menembaki Sasha. Baku hantam pun terjadi dan Letnan Barnett berhasil membunuh Sasha menggunakan suar darurat.
Setelah itu datanglah segerombolan pasukan Serbia dengan menggunakan alat berat. Saat Letnan Barnett berlari di balik patung besar, tiba-tiba helikopter Amerika muncul dan langsung menembaki pasukan Serbia. Di tengah pertempuran, Letnan Barnett berhasil mengambil diskar tersebut dari kusir lontarnya. Setelah itu, Letnan Barnett berlari ke arah helikopter dan melompat ke arah Kapten Roy yang bergelantungan di seutas tali helikopter. Setelah Letnan Barnett berhasil diangkat ke helikopter, kemudian mereka semua pergi meninggalkan pasukan Serbia. Dari kejadian tersebut, Letnan Barnett memutuskan untuk tidak jadi mengundurkan diri dari Angkatan Laut Amerika, dan berkat bukti kejahatan pasukan Serbia melalui cakram dis tersebut, Lockhart menjadi buronan internasional, sedangkan Laksamana Leslie harus mundur dari jabatannya karena menyalahi aturan untuk misi penjemputan Letnan Barnett. Laksamana Leslie akan diturunkan pangkat menjadi petugas administrasi, namun beliau memilih untuk pensiun dari Angkatan Laut, dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film aksi Amerika Behind Enemy Lines yang sangat seru sekali. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pantang menyerah walaupun banyak sekali rintangan yang ada. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan bye.